I woke up Chris Breezy. Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Aku pertama ya live kayak gini, jadi ya dimaklumi aja lah. Sebenarnya aku pengen cerita sih. Cerita itu sekalian menjawab beberapa pertanyaan yang kayaknya agak sedikit-sedikit gak enak deh. Gak enak ya? Enak gak ya? Gak enak gak ya? Nah, pertanyaan itu bukan dari YouTube aku ya, bukan komen-komen dari YouTube aku, tapi komentar itu banyak sekali pas waktu aku lagi live di TikTok, dan ada banyak pertanyaan, terus ada cibiran-cibiran yang gak enak. Sebenarnya benar sih, tapi kembali ke diri kita masing-masing. Nah, ini yang pertama pas aku live. Kan biasanya itu kalau daerah Kalimantan, langsung aja ya, biasa daerah Kalimantan itu apalagi seputaran Banjarmasin, kalau kapal masuk itu pasti ada yang namanya acil-acil. Ya, acil-acil itu biasa naik ke kapal, mereka nawarin jualan ya, entah itu parfum, entah itu minuman kayak semacam soft drink atau kue-kue ya, semua kan kembali ke kita aja masing-masing. Kalau kita mau beli ya nggak usah, kalau mau beli ya nggak apa-apa, beli aja. Kalau nggak mau ya udah cuekin aja. Tapi memang sih rada-rada maksa, tapi ya intinya kembali ke pribadi masing-masing ya. Terus dan memang kebanyakan itu maksa ya, maksa. Selama pengalaman aku selama waktu kapalku masuk di Banjar, waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah, 2013 ya, 2012-2013 lah, kapal aku masuk ke sana. Bukan kapal aku, kapal orang, pokoknya kapal tempat aku kerja lah. Itu pas aku masuk itu, dari masuk muara aja itu sudah dinaiki preman. Gila, premannya bawa parang guys, bawa parang premannya. Tapi ya bisa diatasi lah. Memang harus ada skill sih. Ada skillnya itu bukan berarti kita mau berkelahi atau apa, enggak. Pinter-pinter kita aja sih, biar ya gitu. Nah, terus pada kapal udah masuk ke dalam, ya itu aparat itu yang aku nggak mau sebut, nanti aku di lagi. Pokoknya gitu deh, mereka naik ke kapal terus ya dengan alasan keamanan gitu-gitu dan bla 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 bla. Sudahlah, aku nggak mau nyebut itu, udahlah. Pokoknya udah kayak gitu ceritanya di sana. Kalau daerah Banjarmasin ya, kalau daerah lain aku nggak tahu. Terus sudah masuk, kalau kapal dari tempat berlabuh ke tempat muat itu kan jauh. Jadi pas masuk ke, kalau kita mau muat masuk ke dalam, aku lupa ya nama sungainya apa, tapi di situ tetap aja namanya ada yang namanya acil-acil, musuhnya para ibu-ibu dan ciwi-ciwi yang pacarnya kerja di kapal. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir sih, semua kembali ke pacar atau kembali ke suaminya. Kalau suaminya memang rada sayang sama istri, bukan takut ya, sayang sama istri, sayang sama pacarnya, memang benar-benar serius, nggak bakalan. Dan para ibu-ibu, para ciwi-ciwi nggak usah takut, aman. Nggak usah bilang gini takut laki kita begini, nggak. Semua kembali ke pribadinya suami atau pacarnya sendiri aja sih kalau aku. Terus rada-rada maksanya itu sebenarnya serem ya, agak serem, karena emang ini cerita fakta ya. Karena dulu waktu zamannya aku itu kan memang belum, jarang ya ada KKN cewek, bukan jarang, nggak ada. Waktu itu memang aku pertama kali KKN cewek, mungkin untuk wilayah Indonesia ya, tapi luar aku nggak tahu. Pada tahun itu aku nggak tahu. Yang jelas waktu itu memang cuma sendiri, nggak ada cewek lain selain aku yang pokoknya yang ngambil jurusan teknik ya. Aku sendiri aja kan. Kebetulan aku di situ kan waktu itu jabatan sebagai KM. Memang pas selesai jaga aplos, emang capek, ngantuk, aku masuk kamar tidur. Pas masuk kamar lagi rebahan ya, tengkurap, kalian tahu. Pas sementara tengkurap, tiba-tiba aku dengar suara dari luar ribut-ribut.
pas ribut-ribut dan tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu tapi aku nggak buka karena memang feeling ini aduh pasti mereka itulah. Dan tiba-tiba pintu dibuka tapi aku cuek aja karena aku pikir kalau perempuan nggak mungkin mereka mau macam-macam. Nah, kejadian lucu lah terjadi di situ. Pas aku lagi tengkurap, datang dia pijit-pijit kan, pijit-pijit gitu, pijit. Emang bener-bener pijit. Tapi pijit-pijitnya biasanya kan kalau tidur itu kan ya tau lah, semua ibu-ibu perempuan pasti kalau tidur kebanyakan, tidak semua sih tapi kebanyakan kan lepas BH gitu ya, karena ya dari segi kesehatan itu kan bagus kan. Udah dipijit-pijit lah aku, sambil dipijit-pijit diomongin tapi aku tuh nggak mau ngomong. Terus dia bilang mau beli ini, aku bilang enggak. Ya udah pas dipijit-pijit terus aku balik Mbak aku tuh capek loh. Terus dia kaget, loh emang bener cewek ya, emang ada ini suaminya kemana? Dia sempat ngomong kayak gitu, suaminya kemana? Loh mana ya suami, kenapa sih? Terus aku bilang aku sini memang ini kamarku. Terus dia bilang kakaknya mana? Aku emang kenapa? Kok cewek? Terus sambil malu-malu keluar dia ketawa-ketawa teriak-teriak sama temannya, iya kakaknya cewek gitu. Apa nah ya udah. Terus keluar, terus aku ngomong, kalian kalau mau jualan aja ya, nggak usah lebih. Ini tempat kami kerja, ya Mbak juga datang ke sini buat kerja, jadi tolonglah saling pengertian. Ya habis itu karena ada jualannya dibeli sih, ada ibu-ibu yang nggak risih kan ya, aku bilang beli aja. Dia jualan jeruk waktu itu, karena kebetulan jeruknya manis. Ya udah aku suruh dibeli tapi waktu itu kita beli nukarnya pakai minyak ya, udah lumrah lah di sana kayak gitu, mau nukar minyak kan, minyak bekas gitu, ya gitu, nukar minyak. Ada juga yang belinya pakai uang tapi kebanyakan sih pakai minyak. Nggak bisa bohong. Udah gitu. Terus waktu aku live di TikTok juga kemarin ada sempat ngomong, kalian tuh kerja di kapal kere bang, gak apa-apa lah kami di kapal kere. Tapi sebenarnya kalau kapal kere juga selama ini kami nggak merasa kere gitu. Karena nanti aku mau nanya sama teman-teman aku satu-satu ya, di sini kru aku kan semuanya pada cewek, jadi nanti aku nanya ke mereka apa pendapat mereka tentang orang yang bilang kita kru kapal kere ya, kapal kere. Tapi kita skip dulu soal kapal kere. Jadi aku masih mau bahas tentang acil-acil. Tentang acil-acil, ya acil yang datang ke kapal. Sebenarnya namanya acil itu sopan ya untuk orang daerah Samarinda, daerah Kalimantan ya. Acil itu panggilan sapaan perempuan, entah mungkin kayaknya yang sopan lah, yang dituakan gitu. Panggilan perempuan, sapaan perempuan gitu, mungkin sapaan yang buat orang yang sudah menikah atau mungkin yang lebih tua gitu. Tapi itu sebenarnya sapaan paling sopan sih. Cuman gara-gara yang pada naik ke kapal itu kan sering mereka manggil cil gitu. Jadi ya acil dalam dunia pelaut itu agak kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu sih, sebenarnya nggak seperti itu. Salah kalau orang berpikir acil tuh kayak gini. Jadi para ibu-ibu ya, ibu-ibu atau ciwi-ciwi yang pacarnya ada di kapal atau masuk di daerah Banjar atau daerah mana saja, nggak usah takut deh. Kalau pacarnya emang dasarnya setia, bagus, udah nggak apa-apa, santai. Mungkin ada yang mau nanya-nanya soal masalah seputaran peracil-acilan, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar, nanti mungkin aku bisa jawab satu-satu. Tapi prosesnya lama ya, soalnya aku jarang vlog ya, jarang bikin konten gitu. Aku bikin konten kalau ada waktu aja, tapi
tapi kalau nggak ada waktu nggak, soalnya kan sibuk kerja, lebih fokus ke kerjaan daripada konten gitu. Terus ya mungkin ada yang mau lihat seputaran pekerjaan para ajal-ajal seperti kita ini di kapal. Oke, nanti aku spill ya. Ntar. Ya, OTW. Saya pelan-pelan masuk 3 bintang kak. Udah berapa 15 murid? Cepat. Belakang sudah dekat murid dewasa. Bertahan posisi seperti itu ya. 16. Kita bertahan. Cukup majunya. video yang aku udah up barusan. Nah itu biasanya kita kalau mau sandar ke kapal besar ya udah kita transfer kru ke kapal sebelah. Kadang-kadang dijemput, tapi kadang-kadang kami langsung naik ke tongkang tanpa harus ada kapal asis ya. Kebetulan kapal asisnya baik, jadi mereka ya datengin gitu. Nah terus proses sandar juga lihat chief officer sama second kerjasamanya wow. Terus di engine room juga kayak gitu ya. Pokoknya seperti itulah kami di kapal. Pekerjaan kami lakukan secara bersamaan. Dan kenapa ada yang tanya bosan nggak kerja di kapal? Nggak ada yang bosan. Itulah seninya bekerja.
kadang-kadang kalau ada sesuatu yang memberatkan dalam hati, terkadang kami cerita, itu kita cerita sharing yang tadinya nggak enak, yang akhirnya yang pada nggak mau diceritain kebongkar semua. Nah, kayak gitulah. Terus gimana ya? Ya seperti itulah. Nah, terus banyak sekali sih cerita-cerita yang mau diceritain, tapi ya kita skip aja gitu. Buat teman-teman yang mau tahu penampakan kapal kami kru cewek KSA 16 itu kayak apa, ya tada! Crank that soldier boy, that Superman, that all I mean you. Crank that soldier, I mean you. Crank that soldier, I mean you. Crank that soldier, I mean you. Crank that soldier. Semua demikian hari ini ceritanya tentang kapal kere. Kita akan lanjut ke konten yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan aja loncengnya biar kalau ada cerita-cerita terbaru dari kru cewek pasti dapat.